Hakim boleh saja memutus ikatan pernikahan komedian Daus Mini dengan Yunita Lestari. Namun jika sampai batas waktu yang ditetapkan, Daus tak juga mengucap ikrar talak di depan majelis hakim, apa daya, perceraian di antara mereka sudah tak lagi berlaku. Lalu, akankah Daus memiliki nyali untuk memenuhi tuntutan Yunita Lestari, mantan istrinya? Aku cuma memperjuangkan hak aku cuma minta selembar kertas yang bisa bawa kehidupan aku ke depannya tuh bisa ngelanjutin hidup aku gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, udah nggak minta macam-macam lagi. Daus itu akan mengupayakan waktu ya untuk membacakan ikrar talak sebelum masa waktu 6 bulan itu berakhir. Intinya gitu Mbak ya. Daus itu sudah datang ke Pengadilan Agama Depok tadi. Oh, hari ini. Tadi ya, untuk menanyakan waktunya, informasinya. Salah satu majelis hakimnya sedang berangkat haji, jadi nunggu pulang. Bagaimana ke depannya dia benar apa enggak konsisten sama mulutnya. Ambisi Yunita untuk meminta surat cerainya secara legal ini memang terganjal soal terlambatnya Daus mengucap ikrar talak di depan majelis hakim. Namun mengapa Yunita baru gembar-gembor soal tuntutannya ini setelah usia perceraian mereka memasuki bulan ke-6? Benarkah jika ini berkaitan dengan kabar soal Yunita yang akan segera menikah lagi? Dan benarkah pula jika Daus sengaja mengulur waktu lantaran Daus tak ingin Yunita meminta hak atas harta Gonogini? Aku harus gertak dia karena Daus paling takut kalau hartanya dibagi. Makanya aku gertak, aku bilang aku mau menagih Gonogini. Itu sebenarnya aku sama sekali nggak ada niat mau menagih Gonogini. Itu hanya untuk gertak Daus supaya Daus mau cepet talak cerai aku di depan hakim, itu aja sih sebenarnya. Aku nggak pernah ninggalin Daus gitu ya. Jadi kita memang saat itu sekarang gini, sekarang aku udah dicerain sama Daus, udah ditalak, udah diceraikan di pengadilan. Terus udah begitu diceraikan sudah tidak dinafkahi lahir dan batin, kita udah cerai berpisah selama 6 bulan kurang lebih. Dari proses cerai sampai akhirnya ketok palu, dan sekarang kita ini posisi sudah pisah dan sudah sama sekali nggak ada hubungan apa-apa gitu. Kira-kira wajar nggak kalau aku minta kesahan negara gitu loh, minta legalitas gitu, karena itu kewajiban Daus harus nyelesain ya kewajibannya dia itu tadi gitu loh. Dia harus segera ikrar talak supaya surat cerai bisa keluar, jadi aku bisa ngejalanin kehidupan aku ke depannya. Udah nggak ada embel-embel dia lagi kan, tapi kan bagaimanapun juga sekarang ini sampai dengan aku masih punya tanggungan gitu loh, karena dari hukum negara surat belum keluar. Jadi aku butuh surat yang sah buat ngeresmiin status lah istilahnya gitu. Ya terus siapa tahu juga suatu hari aku udah deket sama orang terus aku mau nikah lagi, aku nggak bisa kalau nggak ada surat nikah gitu. Nah, Daus ini kendalanya sebenarnya cuma satu, ya lagi ada stripping. Ya kan di salah satu stasiun kan ada ini ya, yang sinetron yang dia harus perankan setiap hari syuting sampai malam. Nah, jadi kesempatan atau waktu untuk membacakan ikrar talak itu yang masih diatur. Kabar soal putusan cerai Daus Yunita yang ternyata masih belum memiliki keabsahan ini pun membuat sahabat Daus sesama komedian Bopak Castello dibuat kaget dan tak percaya. Pasalnya, sebagai sahabat senasib sepenanggungan, Bopak yang juga menempuh jalur perceraian dengan Putri Mayangsari tak menduga jika Yunita akan ngotot menagih Daus untuk segera mengucap ikrar talak. Bahkan keterkejutan Bopak ini tidak jauh berbeda dengan reaksi keluarga Yunita. Hanya saja mereka justru menduga jika terganjalnya pengesahan cerai Yunita dengan Daus dikarenakan masih adanya cinta di hati mereka. Daus sama mantan istrinya udahlah. Secara hukum udah jelas lo cerai, si Daus punya kewajiban ini. Jangan diberatkan. Kalau memang si Daus mampunya sekian terima gitu. Jangan anak dijadikan bentuk komoditi. Ya, kan taunya saya udah ketuk palu katanya sah ya kan. Ternyata sekarang belum sah begitu. Jadi ibu kurang tahu juga tuh kenapa nggak sahnya tuh.
Kenapa? Karena sidang terakhir dia nggak datang. Ya mungkin kan ibu nggak tahu ya hatinya kan, apa dia masih seneng, apa dia ada perlu dia nggak bisa hadir di waktu ketuk palu itu. Apa namanya yang menggugat itu kan saya, bukan dari pihak perempuan, dari pihak laki. Saya hadir terus, pengacara pun demikian. Tak dipungkiri, sejak bercerai dari Yunita, karir Daus di ranah hiburan kembali melejit. Bahkan belakangan, Daus kembali disibukkan dengan jadwal syuting strippingnya. Sampai-sampai ia tak lagi bisa memiliki waktu bersama putra sematawayangnya, Babang Ical. Namun benarkah jika jarangnya Daus untuk bisa bertemu dengan buah hatinya lantaran Yunita tak memberi akses penuh pada Daus untuk bisa bertemu Babang Ical? Dan apa yang membuat Yunita meragukan keseriusan Daus untuk bisa merawat buah cinta mereka? Kalau memang Daus mau ketemu, datang ke rumah aku, baik-baik aku akan sambut dia dengan baik untuk ketemu anaknya gitu. Tapi kan dia bilang dia sibuk, ya udah kalau sibuk dia aja sibuk, dia gimana mau ngurusin anaknya kan gitu. Dia kata dipersulit, susah sih diungkapin dengan kata-kata gitu. Ya dikit lah. Udah waktunya diantar ya udah diantar gitu kan. Dan juga kan nggak harus diminta atau segala macamnya gitu kan. Emangnya tuh anak barang kan, bukan, itu kan manusia. Di sini juga bapaknya gitu kan, saya sebagai bapaknya juga punya hak gitu kan untuk mengasuh ya, meskipun bukan kondisinya bukan Daus yang ngurus, pas orang rumah lah, mama gitu kan, atau tante-tantenya gitu. Jadi seperti itu. Mana lebih berhak, ibu kandung atau orang lain? Pendidikan apapun itu tanpa dia harus ajarin aku, ya pasti aku lebih pintar karena dia tahu apa sih tentang anaknya gitu kan. Ya itu buktinya dia nggak tahu apa yang terjadi sama anaknya kan gitu. Jadi kalau masalah dia protes tuh, jadi tentang masalah nafkah ya, itu dia protes kan. Ya sekarang gini deh, kalau emang dia ngerasa dia orang tua Ical dan dia mau bertanggung jawab, ya nafkahin aja, nggak usah kebanyakan pusing mikirin ketakutan uangnya aku habisin gitu loh. Jadi nggak usah. Dia ngasih juga istilahnya tuh bukan yang ngasih barang mewah yang dia ngasihnya banyak gitu, nggak kayak gitu. Jadi berhenti jadi orang perhitungan. Kalau memang dia nggak mau nafkahin ya udah gitu, aku juga bisa nafkahin anak aku sendiri gitu. Ruben Onsu dibuat panik oleh Sarwenda yang tiba-tiba sudah tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Lalu apa yang membuat kondisi Wenda drop hingga harus mendapatkan perawatan secara khusus? Benarkah jika ini berkaitan dengan kondisi Wenda yang tengah hamil muda? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Celeb On Cam. Pemirsa, suami mana yang tak kaget jika sepulangnya dari aktivitas di luar kota mendapati kondisi istrinya tengah terbaring tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Inilah yang dialami Ruben Onsu.